Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alzara Fahyera Putri Arhab, NIM A1E1190022 dari kelas R002. Dosen pengampu Bapak Dr. Andes Rasimin MPD MPD dan Bapak Afan Yusra SPD MPD. Baiklah, di sini saya akan mereview mengenai pembelajaran prosedur kelompok dalam konseling selama 1 semester ini. Konsep dasar terjadinya suatu kelompok dan jenis kelompok. A. Pengertian kelompok. Kelompok adalah sekumpulan individu yang memiliki tujuan bersama, contohnya seperti keluarga, kemudian pertemanan, dan lain sebagainya. B. Syarat terbentuknya kelompok. 1. Ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lain. Yang kedua, ada suatu faktor yang dimiliki bersama sehingga hubungan mereka bertambah erat. Yang ketiga, berstruktur, berkaidah, dan punya pola perilaku bersistem dan berproses. Yang kedua, konsep bimbingan dan konseling kelompok. 1. Pengertian bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok berarti memanfaatkan dinamika untuk mencapai tujuan-tujuan bimbingan dan konseling. Bimbingan kelompok lebih merupakan suatu upaya bimbingan kepada individu-individu melalui kelompok. Itu menurut Prayitno. Yang kedua, pengertian konseling kelompok. Layanan konseling kelompok pada dasarnya adalah layanan konseling perorangan yang dilaksanakan di dalam suasana kelompok. Di sana ada konselor dan ada klien, yaitu para anggota kelompok yang jumlahnya minimal 2 orang atau lebih. Yang ketiga, tujuan bimbingan kelompok. Tujuan umum, yang pertama tujuan umum. Layanan bimbingan kelompok bertujuan untuk pengembangan kemampuan bersosialisasi, khususnya kemampuan berkomunikasi peserta layanan atau siswa. Yang kedua, tujuan khusus untuk mendorong pengembangan perasaan, pikiran, persepsi, wawasan, dan sikap-sikap yang menunjang perwujudan tingkah laku yang lebih efektif, yaitu peningkatan kemampuan berkomunikasi baik secara verbal maupun non-verbal bagi para siswa. Yang keempat, tujuan konseling individual. Saya ulangin. Tujuan konseling kelompok. Tujuan yang ingin dicapai dalam konseling kelompok yaitu sebagai berikut. A. Pengembangan pribadi, pembahasan dan pemecahan masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok. Nah, selanjutnya ada asas bimbingan kelompok. Nah, di dalam asas bimbingan kelompok terdapat asas kerahasiaan, yang dimana di dalam asas kerahasiaan itu merupakan suatu rahasia antara klien dan konselor. Yang kedua, ada asas kesukarelaan, yang dimana klien datang secara sukarela tanpa ada rasa terpaksa sedikit pun atau atas perintah dari siapapun. Itu murni dari kemauan si klien itu sendiri. Yang ketiga, asas keterbukaan, yang dimana di dalam asas keterbukaan ini klien harus jujur mengenai permasalahan yang tengah dihadapinya. Terus ada asas kekinian dan ada asas kenormatifan. Yang keenam, ada asas konseling kelompok, ada asas kerahasiaan, ada asas kesukarelaan, ada asas keterbukaan, ada asas kegiatan, ada asas kenormatifan, dan ada asas kekinian. Nah, selanjutnya mengenai prosedur pelaksanaan bimbingan dan konseling kelompok. Menurut Prayitno, bimbingan kelompok dan konseling kelompok diselenggarakan melalui 4 tahap kegiatan, yaitu tahap pembentukan, tahap peralihan, dan tahap kegiatan dan tahap pengakhiran. Selanjutnya, standar prosedur operasional bimbingan kelompok. Standar prosedur operasional bimbingan kelompok menurut Prayitno dan Amti tahun 2004 meliputi 1. Perencanaan, 2. Pelaksanaan, 3. Evaluasi, 4. Analisis hasil evaluasi, yang kelima tindak lanjut, yang keenam laporan. Yang selanjutnya, prosedur bimbingan kelompok menurut Depdikbud tahun 2016 meliputi prabimbingan, pelaksanaan, dan pasca bimbingan. Yang selanjutnya mengenai teknik dalam bimbingan kelompok, ada teknik diskusi kelompok, yang dimana berdiskusi bersama-sama secara kelompok. Yang kedua ada sosiodrama, yang keempat ada psikodrama, yang keempat adalah homirome. Selanjutnya, standar prosedur operasional konseling kelompok.
Nah, standar prosedur operasional bimbingan kelompok menurut Prayitno dan Amti meliputi 1. Perencanaan, 2. Pelaksanaan, 3. Evaluasi, 4. Analisis hasil evaluasi, yang kelima tindak lanjut, yang keenam laporan. Dan selanjutnya prosedur konseling kelompok menurut panduan operasional penyelenggaraan bimbingan dan konseling sekolah menengah atas tahun 2016 meliputi pra-konseling kelompok, pelaksanaan konseling kelompok, dan pasca konseling kelompok. Selanjutnya, teknik dalam konseling kelompok terdapat relaksasi, kontrak perilaku, asertif training, dan modeling. Selanjutnya, evaluasi dalam pelaksanaan BKP dan KKP. Dalam pelaksanaan BKP dan KKP, pengertian evaluasi. Evaluasi adalah proses mengumpulkan informasi secara terencana untuk menentukan derajat kualitas kemajuan kegiatan bimbingan dengan mengacu pada kriteria yang telah ditentukan dan digunakan untuk mengambil keputusan. Evaluasi layanan bimbingan kelompok dan konseling kelompok adalah proses mengumpulkan informasi secara terencana untuk menentukan derajat kualitas keberhasilan layanan bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Selanjutnya, mengenai prinsip evaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang standar pemilihan evaluasi didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, sahih. Selanjutnya, objektivitas, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh, dan berkesinambung konseling. Yang ketujuh, sistematis. Yang tujuan evaluasi program BK, yang pertama, membantu menumbuh kembangkan kurikulum sekolah ke arah kesesuaian dan kebutuhan siswa. Yang kedua, membantu guru-guru memperbaiki cara mengajar di kelas. Yang ketiga, memungkinkan program bimbingan dan konseling berfungsi lebih efektif. Selanjutnya, kriteria keberhasilan program BK. Peserta didik atau konseling memiliki pengetahuan dan pemahaman diri sesuai dengan layanan yang diberikan. Peserta didik atau konseling mengalami perubahan sikap sesuai dengan layanan yang diberikan. Peserta didik atau konseling dapat memodifikasi atau melakukan perubahan perilaku sesuai dengan layanan yang diberikan. Selanjutnya, tindak lanjut hasil evaluasi layanan bimbingan konseling kelompok. 1. Pengertian tindak lanjut. Istilah tindak lanjut evaluasi program bimbingan dan konseling dapat diklarifikasi menjadi dua, yaitu tindak lanjut sebagai utuh dari pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling, dan tidak lanjut sebagai tahap akhir dari kegiatan evaluasi. Yang kedua, tujuan tindak lanjut, memperbaiki hal-hal yang masih lemah atau kurang tepat atau kurang relevan dengan tujuan yang akan dicapai. Yang pertama, mengembangkan program dengan menambah atau merubah beberapa hal yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan atau efektivitas program. Selanjutnya, tindak lanjut hasil evaluasi layanan bimbingan dan konseling kelompok. Yang pertama, langkah-langkah tindak lanjut. Kegiatan tindak lanjut dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut. 1. Menentukan aspek-aspek perbaikan atau peningkatan yang akan dilakukan. Yang kedua, menyusun ulang desain program secara umum. Yang ketiga, ada melaksanakan kegiatan tindak lanjut sesuai aspek yang diperbaiki. Yang kedua, pelaksanaan tindak lanjut. Pelaksanaan tindak lanjut dalam konteks pelaksanaan layanan dilakukan untuk menindaklanjuti hasil layanan yang telah diberikan. Laporan pelaksanaan layanan bimbingan kelompok. Laporan pelaksanaan bimbingan kelompok dan konseling kelompok dibuat guru bimbingan dan konseling atau konselor untuk 1. Memberikan informasi perkembangan atau kemajuan. Yang kedua, menyediakan yang pertama, memberikan informasi perkembangan kemajuan. Yang kedua, menyediakan mekanisme umpan balik bagi pihak yang terlibat. Yang ketiga, sebagai bentuk pertanggungjawaban atau akuntabilitas terhadap pelaksanaan bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Baiklah, itulah sedikit penjelasan saya mengenai pembelajaran selama 1 semester ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.